Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, nggih. Anak-anak, pagi ini Bu Lela akan mencoba membuatkan video mengenai materi bilangan prima, menentukan bilangan prima dan juga faktor prima, nggih. Ini materinya nanti. Nah, seharusnya kita bisa melakukan video callan, tapi karena cuaca sedang mendung dan juga hujan, takutnya nanti kalau kita video callan sinyalnya tidak bagus dan akan terputus-putus. Oleh karena itu, boleh mencoba membuatkan video saja agar kalian juga bisa mengulangi. Baik, materi yang pertama adalah bilangan prima. Anak-anak tahu apa itu bilangan prima? Bilangan prima, anak-anak, adalah suatu bilangan yang hanya mempunyai dua faktor pembagi yang berlainan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya apa itu 1 dan bilangan itu sendiri? Misalkan ya, kita buat contoh di sini. Bilangan 2. Nah, 2 ini dia hanya bisa dibagi oleh apa saja? Ada yang tahu? Yap, hanya bisa dibagi dengan bilangan 1. 2 dibagi 1. Berapa hasilnya? 2. Seperti ini ya. Nah, selain itu 2 juga bisa dibagi menggunakan bilangan atau angka 2. Misalkan 2 dibagi 2. Jawabannya berapa? 1. Nah, jadi karena 2 hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri atau 2, maka 2 ini merupakan bilangan, kita sebut dengan bilangan prima. Jadi pengertian bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor pembagi yang berlainan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Itu contohnya seperti bilangan 2. Karena 2 hanya bisa dibagi oleh 1, hasilnya 2, dan 2 hanya bisa dibagi oleh 2 itu sendiri, yaitu hasilnya 1. Oleh karena itu 2 kita sebut dengan bilangan prima. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, kata kuncinya bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor pembagi yang berlainan. Contohnya adalah angka 2. Sekali lagi bolehlah ulangi, bilangan prima adalah suatu bilangan yang hanya mempunyai dua faktor pembagi yang berlainan, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau 2 ya 2 dan 1. Seperti itu nggih. Nah, selanjutnya yaitu menentukan bilangan prima. Kita akan coba di sini sama seperti yang ada di LKS kalian agar lebih mudah memahaminya, menentukan 3 bilangan prima yang pertama nggih. Yang pertama kita menggunakan bilangan 1. Apakah 1 termasuk bilangan prima? Kita coba buktikan ya. 1 itu merupakan hasil kali dari 1 kali 1. Ada lagi atau tidak kira-kira? Tidak ada ya. Maka karena 1 ini gini ya, 1 mempunyai berapa faktor ini? 1 faktor, yaitu 1, sehingga 1 bukan merupakan bilangan prima. Sini ya, bolehlah silang, ini artinya bukan merupakan bilangan prima. Ingat kenapa? Karena 1 hanya mempunyai 1 faktor, yaitu 1. Sekarang kita cari bilangan 2. 2 ini merupakan hasil kali dari 2 kali 1.
1. Nah, ternyata anak-anak 2 memiliki atau mempunyai memiliki 2 faktor, yaitu berapa saja ini? 1 dan 2. Nah, karena 2 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2 atau 1 dan bilangan itu sendiri, oleh karena itu 2 merupakan bilangan prima. Sampai sini paham ya? Lanjut sekarang 3. Bilangan 3. 3 merupakan hasil kali dari 3 kali 1, sehingga 3 memiliki 2 faktor, yaitu berapa saja ini? 1 dan 3. Atau faktornya adalah 1 dan juga bilangan itu sendiri. Oleh karena itu 3 merupakan bilangan prima. Kita lanjut 4. Bilangan 4. 4 merupakan hasil kali dari 2 kali 2. Ada lagi nggak kira-kira? 4 itu kira-kira hasil kali berapa kali berapa? Yuk, ada yang tahu? Ya, 4 merupakan hasil kali dari 4. Maaf ya, ini bolehlah megangnya, lihatnya ke layar, jadi agak nggak begitu sinkron ini. 4 kali 1 ya. Nah, coba kita tulis di sini. 4 memiliki berapa faktor berarti ini? Lihat, ada angka 2, ada angka 1 dan ada angka ada angka 1 dan angka 4. Berarti ada 3 faktor. 4 memiliki 3 faktor, yaitu 1 dari terkecil dulu, 2 dan 4. Karena memiliki 3 faktor, berarti 4 bukan merupakan bilangan prima. Karena ingat ya, kunci dari bilangan prima tadi memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Yang kelima, bilangan 5. Yuk, 5 merupakan hasil kali dari 5 kali 1. Ada lagi nggak kira-kira? Tidak ada ya, karena nanti kalau dibagi kalau dikali 5 berarti kan jawabannya 25, jadi tidak ada lagi. Oleh karena itu 5 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri atau 5. Ya, jadi karena 5 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri atau 5, oleh karena itu 5 merupakan bilangan prima. Jadi kalau kita tadi mencari 3 bilangan prima yang pertama itu adalah 2, jadi 3 bilangan prima yang pertama adalah 2, 3, dan 5. Paham anak-anak untuk mencari bilangan prima? Ingat, kuncinya adalah mempunyai faktor pembagi, yaitu yang berlainan, yaitu 1 dan juga bilangan itu sendiri. Sampai sini paham nggak ya? Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang faktor prima, ya. Faktor prima ini jelas tidak bisa terlepas dari bilangan prima.
Kalau kalian sudah memahami tadi apa itu bilangan prima, pasti kalian akan lebih mudah untuk mencari faktor primanya. Jadi harus paham terlebih dahulu ya untuk bilangan primanya. Baik, untuk faktor prima ini kita tetap harus mencari semua faktornya. Misalkan kita gunakan di sini faktor prima dari berapa? 30 dulu ya, sama seperti yang di LKS adalah. Nah, kita tetap harus mencari mencari semua faktornya terlebih dahulu. Masih ingat cara mencari semua faktornya? Nah, pakai ini tabel, masih ingat? Yang sebelah kiri adalah dibagi, sebelah kanan adalah hasil. Yuk, kira-kira berapa saja faktor pembagi dari 30 ini? Kita bagi dengan berapa? Yuk semuanya bersama-sama. Ya, 1. Hasilnya berapa? 30. Pinter. Berapa lagi? Kira-kira dibagi berapa lagi? 2. Pinter. Berapa hasilnya? 15. Pintar. Berapa lagi? Yap, dibagi 3. Berapa hasilnya? 10. Pintar. Bisa dibagi berapa lagi? Ya, dibagi 5. Berapa hasilnya? 6. Ya, masih bisa dibagi lagi nggak? Bisa ya, dibagi 6, nanti hasilnya 5. Tapi kita tidak perlu menuliskannya kembali karena sudah ada di dalam tabel, jadi kita tidak perlu mengulanginya. Nah, kita tulis dulu faktor di sebelah kanan ya, bela nulisnya biar nanti nggak terlalu penuh. Faktor dari 30 adalah kita tulis dari, ingat, dari yang paling kecil semakin besar sampai paling besar. 1, 2, 3, 5, 6, berapa lagi? 10, 15, dan 30. Ini adalah faktor dari 30. Sepanjang ini ya faktornya. Tapi ingat, kita tadi diminta untuk mencari faktor prima. Faktor prima. Prima. Maaf ya tulisannya beneran ini jelek banget. Nggak apa-apa ya. Jadi karena tergeser-geser nggak bolehlah, ini hanya melihat ke layar. Faktor prima dari 30. Yuk coba faktor prima. Ingat, hanya bilangan yang bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kalian sudah hafal ya, karena kita tadi sudah mencari 3 prima, bilangan prima pertama ada 2. Ini adalah 2. Berapa lagi? Kita lihat di sini. 3. Berapa lagi? Dan 5. Iya, jadi faktor prima dari 30 hanya 2, 3, dan 5. Apakah 1 termasuk faktor prima dari 30? Bukan, karena 1 bukan merupakan bilangan prima. Apakah 6 termasuk bilangan prima? Bukan, karena 6 kan faktornya ada 1, ada 2, ada juga 3, dan 6. Jadi 6 bukan bilangan prima. 10 juga bukan, 15 juga bukan, 30 juga bukan. Jadi faktor prima dari 30 berapa? 2, 3, dan 5. Sampai sini paham anak-anak? Kita coba contoh yang kedua. Faktor prima dari 20 adalah, yuk kita cari dulu semua faktornya ya. 20 dibagi berapa paling kecil? 1. Hasilnya 20. Pintar. Dibagi berapa lagi?
2. Yap, hasilnya berapa? 10. Dibagi berapa lagi yuk? 3 apakah bisa? Tidak bisa. 4? Ya bisa. Hasilnya berapa? 20 dibagi 4. 5. Pinter. Kita keluar kolom ya. Nah, kita tulis di sini faktor dari 20 adalah sini ya. 1. Berapa lagi? 2. 4. Berapa? 5. 10 dan 20. Tadi yang ditanya adalah faktor prima. Dari 20 adalah maaf. Kita lihat yuk, faktor primanya berapa? Ada berapa saja? Ya, ada 2. Kemudian berapa lagi? Apakah 4 faktor merupakan bilangan prima? Bukan. 5? Iya, 5 iya. Ya, jadi faktor primanya berapa dari 20? 2 dan 5. Hanya 2 dan 5 karena 1, 4, 10 dan 20 bukan merupakan bilangan prima. Sampai sini paham? Nah, anak-anak, ini tadi kan kita mencari faktor prima menggunakan cara yang pertama, yaitu mencari semua faktornya ya, bisa menggunakan tabel. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua lebih mudah anak-anak, tapi kalian juga harus hafal pembagian dan perkalian. Makanya kenapa Bu Lila selalu ingatkan selalu belajar dan berlatih perkalian dan pembagian, karena di FPB dan KPK nanti ini akan sangat digunakan. Kita cari dengan cara yang kedua ya. Ini berarti Bu Lila tulis A aja ya. Faktor prima ini dengan cara yang menggunakan tabel atau menggunakan mencari semua faktornya. Yang B ini dengan pohon faktor. Caranya mudah anak-anak. Kita menggunakan angka yang sama, yaitu 30. 30 pohon faktor itu seperti ini. Kita bagi 30 kira-kira bisa dibagi dengan berapa? 2. Pinter. 2. Hasilnya berapa? 30 dibagi 2? 15. 15 bisa dibagi berapa lagi coba? Dibagi 3? Iya, hasilnya berapa? 5. Masih bisa dibagi lagi enggak? Enggak ya. Jadi yang sebelah kiri, perhatikan, yang ada di sebelah kiri dan terakhir itu merupakan apa? Faktor prima dari 30. Kita lingkari yang paling kiri dan yang paling akhir. Ada 2, 3, dan 5 ya. Jadi faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Sampai sini paham? Coba diperhatikan kembali. 30 dibagi 2 hasilnya 15, dibagi 3 hasilnya 5. Yang ada di sebelah kiri, paling kiri ini, dan juga yang terakhir ini merupakan faktor prima dari 30. Gitu nggih? Contoh yang kedua, kita bisa menggunakan yang sama tadi dengan yang pertama, yaitu 20 ya. 20 kita bagi berapa? 2. Hasilnya berapa? 10. Dibagi berapa lagi? 2. Hasilnya berapa? 5. Masih bisa dibagi lagi? Tidak ya? Bisa dibagi, tapi 5 nanti 5 dibagi 5 1. Jadi tidak perlu. Yuk, perhatikan. Sini ada angka 2, 2, dan 5. Nah, yang ada di sebelah kiri dan yang terakhir ini adalah yang kita lingkari. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2.
ini walaupun ada 2, kita cukup tuliskan 1 saja ya, karena kita mencari faktor prima. Nanti akan berbeda ketika kita masuk ke FPP dan KPK. Yang penting diingat-ingat, pertanyaannya adalah faktor prima, berarti kita tuliskan 1, cukup 1 saja. Berapa? 2 dan 5. Coba faktor prima dari 20 menggunakan pohon faktor, caranya seperti ini. Hasilnya 2 dan 5 sama ya, dengan menggunakan tabel. Hasilnya juga 2 dan 5. Tadi 30 menggunakan pohon faktor, hasilnya 2, 3 dan 5. Sama dengan menggunakan tabel, mencari semua faktornya terlebih dahulu. Hasilnya juga 2, 3 dan 5. Begitu nggih untuk cara mencari faktor prima dan menggunakan semua faktornya dan juga pohon faktor. Anak-anak kalau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan tanya ke Bu Lela ya. Diulangi lagi, disimak kembali videonya ini. Ingat, kalau masih ada yang bingung wajib tanya ke Bu Lela ya, karena kalau ini kalian masih bingung, nanti masuk ke FPP dan KPK juga akan semakin bingung. Jadi kita satu persatu dulu harus menguasainya ya. Sehat selalu anak-anak, semangat selalu. Nanti liburannya diisi dengan hal-hal yang positif, membantu orang tua di rumah. Tetap sholatnya juga harus dijaga, sholat 5 waktunya. Selalu doakan kedua orang tua, semoga rezekinya selalu lancar,